pemakaman, terutama dari bangsa genderuwo tadi ya. Waduh, energinya luar biasa. Ini banyak, astagfirullahaladzim. Juga sepertinya pernah dipakai untuk ini. Kalau ke sana nggak bisa dihadang oleh segerombolan yang berada di beresiko dengan keselamatan saya. Saya tidak menduga kita soalnya, kecuali astagfirullahaladzim, harus cepat-cepat atau dihadang, melingkar agak panas di bagian. Oh, pantesan ya, pantesan ada. Oh, ini Sungai Cerung ini. Ini akar kok besar menjulur, mirip seperti ular. Ini kalau orang nggak pernah kesini, lihat sekilas dikira ular deh. Mirip sekali dengan ular akarnya. Di sebelah sini ini pemakaman. Terus kalau turun ke sini, coba saya lihat. Wah, serem sekali ini. Iya, banyak sekali sosok astral dari golongan negatif, terutama dari bangsa genderuwo. Ini yang saya tangkap di sini memang begitu. Terus ini untuk naik turun kemana? Oh, ke makam tadi ya. Oh iya, betul teman-teman. Ini untuk naik turun ke makam tadi. Oke, sebaiknya saya kembali saja. Di sini termasuk angker juga ya sungai ini ya. Wah, banyak sekali. Aduh, energinya luar biasa. Ini banyak sekali dihuni sosok astral dari golongan negatif, termasuk genderuwo, kunti, dan lain sebagainya. Saya juga astagfirullahaladzim. Memang kalau kita lihat secara logis atau logika, ini keterpa angin ya teman-teman ya. Padahal kalau kita melihat dari segi metafisika, ini terjadinya gesekan dua energi, antara energi saya dengan energi makhluk astral penghuni sini. Karena ini sangat bertentangan sekali ini, energi saya dengan makhluk astral penghuni sini. Dan saya di dekat pancuran sana, saya melihat ada beberapa sosok seperti anak-anak atau anak kecil yang sedang bermain. Untung saja tidak menimpa saya ini tadi. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang percaya, ada yang tidak, terserah, kembali ke pribadi masing-masing. Secara logika ini tadi logisnya keterpa angin, tapi dilihat dari segi metafisika atau spiritual, ini sudah nyata-nyata terjadinya pergesekan antara dua energi saya dan energi makhluk astral penghuni sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya melihat sekelebat sosok yang mempunyai wajah yang sangat buruk sekali.
Padahal ini sore hari, teman-teman. Ya Allah, sangat jahil sekali ini di sini ya. Masya Allah. Sungai ini berada di pinggir jalan bersebelahan dengan makam tadi. Terus ini ada jalannya turun ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba akan turun dan semoga tidak terjadi apa-apa, karena saya hanya ingin melihat sedikit lebih detail lokasi sini. Wah, tidak disangka. Luar biasa, teman-teman. Sebenarnya ini cukup bagus sekali jika kita lihat, tapi sayangnya di sini penghuni dari sosok astralnya itu cukup jahil sekali, dan saya harus ekstra berhati-hati jangan sampai saya terpengaruh dengan energi negatifnya. Sungai yang cukup tua. Sepertinya di sini jarang sekali orang yang di sini, kecuali orang-orang tertentu. Dan saya lihat di sini juga sepertinya pernah dipakai untuk ritual-ritual khusus atau ritual-ritual tertentu yang mempunyai hajat atau tujuan-tujuan khusus. Ini sumber alam. Ini dari alam yang sengaja sekarang dikasih pipa oleh warga. Itu pipa apa bukan? Oh iya, itu pipa. Saya kira bambu tadi, ternyata dikasih pipa. Dan ini ternyata bangunan lawas juga. Pas di sumber bangunan lawas ini. Ini sepertinya sejak zaman dahulu, teman-teman, sumber ini. Di sana seperti air terjun ternyata. Ini kalau ke sana nggak bisa, saya nggak ada jalannya. Jadi saya hanya bisa menyorot dari jarak jauh saja. Cukup angker sekali ya. Karena saya kesini ini tadi niat saya ingin mencari sebuah lokasi yang sekiranya indah dipandang mata, tapi nyatanya di sini saya dihadang oleh segerombolan makhluk astral dari golongan yang negatif, termasuk yang saya sebutkan tadi. Di sana juga ada yang datang baru saja, sekelebat menghadang saya. Karena memang di sini markasnya sosok-sosok astral di wilayah sini yang dari golongan negatif, yang suka-suka jahil itu sering berkumpul di sini. Dan ini baru saja saya ketahui pada saat pas saya memasuki lokasi sungai ini yang berada di sebelah makam ini, teman-teman. Wah, ini sangat beresiko ya. Jangan sampai nanti saya diganggu secara fisik, dalam artian dijatuhkan kelapa itu. Jangan sampai. Daripada beresiko dengan keselamatan saya akan agak menjauh dari lokasi ini. Dan ini memang benar-benar auranya negatif saya rasakan di situ. Sebenarnya saya sudah merasakan pada saat saya pertama kali menyorot dengan kamera, pas saya melihat akar yang menjulur seperti ular tadi, itu saya sudah merasakan ada benturan energi yang menurut saya tidak nyaman saya rasakan.
Dan saya sebenarnya penasaran juga dengan yang air terjun di sana, tapi gimana lagi, nggak bisa ke sana karena nggak ada jalannya. Ya, ini saya sudah berada di dekat jalan. Terus yang ini makam yang tadi, yang sampingnya itu sungai tadi. Saya berada di depan makam, pinggir jalan. Padahal ini jalan umum. Saya tidak menduga kalau di sebelah makam itu ada sungai yang cukup angker. Tapi keangkerannya itu tidak terlihat dan tidak jelas sekilas. Dalam sekilas tidak jelas karena sungainya itu rimbun sekali. Ini kalau lurus ke sana berarti ini sudah masuk kampung. Banyak sekali pemukiman warga di sini. Dan di sana juga masih ada beberapa orang yang ke sawah, petani cabai ini. Mungkin sedang panen atau apa itu. Terus di sini ini akan dibangun rumah atau apa ya sepertinya, karena sudah ada pondasinya. Sebelahnya ini kebun. Coba saya akan melihat ke sana, ke kebun ini. Ini kalau dari sungai sekitar 50 meter lebih. Ya, sekitar 50 atau 60 meteran lah kalau dari sungai yang saya video tadi. Dan sekarang saya berada di sebuah kebun yang pemiliknya sepertinya baru merencanakan untuk pembangunan rumah ini. Ini sudah dibangun pondasinya soalnya. Oh, sangat rimbun sekali nih rumputnya ya. Nah, ini cuma perkebunan biasa. Dan di sini sepertinya sudah kesulitan lagi kalau saya mereview ke sana, teman-teman. Akhirnya saya kembali lagi untuk ke jalan sana. Ini sudah mendung juga soalnya. Mudah-mudahan tidak lekas hujan ya, karena sepertinya saya ingin kembali ke sungai tadi. Sebaiknya saya kembali langsung saja ke sungai tadi sebelum turun hujan. Ya, ini mendungnya semakin tebal dan semoga ini nanti waktunya pas di sana itu belum hujan ya, teman-teman ya. Karena saya penasaran sekali. Sepertinya di sana ada sesuatu yang perlu saya lihat lagi. Sepertinya ada sesuatu hal, entah apa itu saya tidak tahu. Yang jelas saya ingin mengungkapnya. Semoga saya bisa mengungkapnya dan menemukan sesuatu yang menjanggal di dalam hati saya sekarang. Nah, ini saya sudah mulai memasuki lokasi sungai tadi. Wah, bismillah. Ya, teman-teman, barusan saya dihadang sosok ular berkepala manusia. Sebenarnya saya ngomong-ngomong gini itu nggak enak, teman-teman. Karena gimana ya? Ini susah sekali dijelaskan dan tidak kasat mata soalnya. Kecuali astagfirullahaladzim. Apalagi itu. Ya, saya harus cepat-cepat
kecuali dengan orang-orang tertentu yang juga indera keenamnya terbuka, itu saya biasa, karena yang indera keenamnya terbuka itu juga bisa menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sekarang saya sudah di sini lagi, dan saya sekarang ini agak kebingungan karena saya sekarang ini dikerumunin atau diadang, melingkari saya. Ini agak kebingungan. Bismillah. Allahu Akbar. Wah, di sini saya merasakan sesuatu yang berbeda dengan tadi. Tadi rasanya tidak begini, tapi sekarang rasanya itu agak panas di bagian kaki saya. Saya merasakan panas di bagian kaki saya. Lagi-lagi ini sebuah benturan. Oh, pantesan. Ya, pantesan. Ada yang menantang saya di sini. Tidak akan saya layani karena itu hanya membuang tenaga dan waktu saya. Tapi kalau situ jual, saya beli. Karena di sini saya tidak mempunyai niat jahat. Saya hanya membuat video biasa. Selain niat saya membuat video tidak ada. Alhamdulillah, dengan kata-kata saya tadi sepertinya dapat mereda sosok yang menantang saya, petentang-petenteng di sana. Ternyata itu jawabannya. Saya kira tadi ada apa, makanya saya merasa ada yang ganjil dan perlu saya selesaikan di sini. Saya kira ada sebuah tempat atau rahasia apa gitu. Ya, kalau gitu saya akan kembali lagi untuk naik ke jalan ini ya. Ini di jalan lagi. 2 kali saya masuk ke sini, 2 kali saya dikejutkan dengan hal-hal yang tidak saya duga. Yang pertama, jatuhnya daun ini dan kelapa ini. Terus yang kedua, jatuhnya kelapa di sana. Untung saja tidak dekat dari saya, sekitar 4 atau 5 meter, nggak sampai. Oh, sekitar 3 meteran lah. Ya, kira-kira begitu. Saya tadi sudah agak sedikit khawatir ya, was-was. Karena biasanya mengganggunya, kalau secara fisik itu begitu. Dia menerbangkan sebuah benda atau menggesek-gesekkan dengan bunyi-bunyian, berniat untuk menakuti. Tapi kalau ini tidak sekedar menakuti, tapi menyerang dengan menggerakkan benda-benda di sekitar sini. Itu yang bahaya. Ya, saya menuju ke jalan lagi teman-teman. Terus di sana itu, ya Allah, ternyata di sana. Bentar, saya nggak bisa teman-teman lihat. Di sana itu kan ada bong sungai yang cukup dalam. Ternyata di sana itu pemimpinnya teman-teman. Pantesan di sini sok berkuasa semuanya. Ya, biarin saja urusannya sendiri-sendiri. Yang penting di sini saya tidak mengganggu. Tapi kalaupun saya diganggu, saya juga wajib untuk membela diri. Sekian dulu teman-teman ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.